punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Mantap jiwa. San, sampai segitunya lu. Lahap bener makan kayak yang lagi puasa aja. Gak pernah puasa juga lu. Puasa ini gua, Po. Sahur tadi gua, tapi nggak kuat gua, Jir. Lu kagak lihat tadi datang-datang lambung gua udah narik laparan. Puasa apa kagak ada duit lu? Puasa mah sampai maghrib, San. Baru juga lewat zuhur udah buka. Anak SD emangnya lu? Siusan gua, Po. Tanya si Aldino. Gua sampai ngambil sahur di masjid. Sampai sahur diem-diem gua di kamar. Dah nawaitul guslo gua dah buat puasa. Lah, ngapa sahurnya diem-diem, San? Kagak bareng keluarga lu emang? Po. Lu kan tahu hubungan gua sama ortu gua. Oh, iya. Lagian, emang kenapa lu tahu-tahu pengen puasa, San? Tahu-tahu kerasukan roh Sunan Kalijaga apa bagaimana? Kemarinan gua keliling komplek, Po. Gak sengaja dengerin ceramahnya Ustadz di masjid. Terus si Aldi nyuruh gua puasa dah. Buang-buang waktu aja emang. Kalem kagak, lapar iye. Anjay juga lu. Hasan dapat hidayah, cuy. Udah mau kiamat kah dunia? Say lu, Po. Tapi nih ya, San, bagus sih kalau lu kepikiran puasa. Siapa tahu agama emang bisa jadi pelarian lu dari tongkrongan, ya kan? Ya ilah, Po. Kayak si Aldi aja omongan lu. Buang-buang waktu ini mah. Lapar aus doang gue puasa. Kagak dapat apa-apa. Lihat nih, gue aja buka jam segini kan. Ya wajar aja, San. Adek gue aja waktu pertama puasa sahur jam 6 pagi. Jam 6:30-nya udah lagi minum Milo dia. Namanya orang baru nyoba pasti kagak langsung jago lah. Males Gak enak bet lapar. Lagian kalau pelarian gue bisa cari ke yang lain. Ngamen kek. Lumayan kan berduit. Paling kagak. Kalau ke agama, lu larinya ke jalan yang bener, San. Kalau lu kagak puasa juga kagak nape sih. Mayan kan jadi cuan buat gue. Hihi. Po. Duit gue habis nih. Gue ngutang dulu ya. Besok baru gue bayar dah. Habis parkirin di Indomaret. Barusan lu ngomong apa ya, kadal buncit? Berani-beraninya lu ngutang ke gue. Ampun, Po. Asli habis duit gua. Nih, gua langsung ke Indomaret dah parkirin. Dadah. Woi, bekantan dekil. Balik lu sini. Bocah ya. Dah ngutang lagi tuh bocah. Semoga sukses dah perjuangan lu, San. Ya, intinya pada saat itu gua gagal total dah. Wek. Susah puasa buat orang yang belangsa kayak gue waktu itu. Seperti kata Po Ima, wajar banget sih orang baru pertama nyoba puasa gagal, ya kan? Namanya orang biasa lapar langsung nyeduh mie, aus langsung nenggak toren air, tahu-tahu kagak boleh makan sampai maghrib. Ampun DJ. Saat itu gue ngerasa ceramah yang gue denger itu bullshit. Aldi itu ditaburi biji wijen. Agama bikin tenang hati gundulmu. Makin gunda gulana gua karena kelaparan. Sekali lagi gua menutup hati gua dari agama. Sore itu gua kembali berjalan tanpa tujuan. Ya sekalian mencerna apa yang gua lahap di warung Po Imas sih. Entah apa pada saat itu kebetulan atau emang secara gak sadar kaki gua udah dibawa ke sana. Tapi gua tahu-tahu sampai di depan tongkrongan lama gua. Lah, si Hasan tuh. San, Boy, sini lu. Buset apaan sih? Boy, sepak kuda Nil.
Lempeng aja lu dipanggilin. Sini lu. Buset. Bentukan lu sampai babak belur begini. Beneran kecelakaan lu. Berisik. Kemana aja sih, Der? Kagak pernah nongol di mari, gue perhatiin. Gue denger-denger lu kecelakaan, terus lu gak kemari. Gue kira udah mampus lu. Gue dirawat bingsit. Pingsan 2 hari. Lagian baru berapa hari doang gue kagak main kemari. Belum sampai seminggu. Lah biasanya saban hari lu juga kemari. Bodoh ah. Bagi sebat. Asem bet mulut gue kagak ada rokok seharian. Idih, oga amat. Rokok mahal nih bos. Lidah miskin kayak lu gak pantes. Oi biji kuda. Kemarin gue nyoba ya rokok lu. Abis duit gue gara-gara itu. Kagak demen juga gue tapi asem bet ini mulut. Udah pergi ya. Lah ngegas. Siapa suruh beli rokok monster kayak gua, hah? Udah tahu miskin, sosokan. Si An. Sombong banget sih lu. Beli rokok pakai duit bokap aja. Udah ya pingnya beruk. Orang nih ya, kalau habis kecelakaan tuh banyak-banyak istighfar, kalem, gak usah nyari ribut. Woi jabingan, sopan banget sih lu. Lah ngapa? Ngajak ribut? Lu apa ha? Woi beruk, ngaca. Udah bentukannya begitu, mana bisa gelut? Bangs. Aduh. Dih, cupu gila nih anak. Ih, cupu banget. Udah laut. Ini gue juga kecelakaan gara-gara lu ya Rit. Aduh, malah nyalain orang. Terus lu mau apa? Hah? Ngerasa kalah dari Farid karena gak bisa ngelawan. Gue cuma bisa cabut aja. Bocah bangke emang. Mentang-mentang gue babak belur gini ngerasa bebas bener-bener nyari ribut. Coba gue bisa ngelawan. Duh gue jadiin perkedel pakai sambal matah lu Rit. Lengkap sama lalapan. Aduh. Asem, emang dah asem. Duh, lapar lagi cok. Fuck man, duit habis pula. Mulut asem kagak ada rokok. Alah, ngenes amat ini hidup gue ya. Di saat itu, gue udah males banget nongkrong sama Farid CS. Apalagi dengan kondisi gue yang kayak gitu ya. Tapi ya sekali lagi gue males banget pulang. Rasanya pengen banget gue ngamuk-ngamuk tantrum di tengah jalan. Tapi buat apa? Mau gue guling-guling di tengah jalan juga gak mungkin gue tahu-tahu dapat duit buat beli makan kan. Mau nelen harga diri juga, minta makan ke nyokap, mereka belum pada balik dari kerjaan. Jadi jalan-jalan aja dah gue tanpa tujuan sambil nahan lapar. Tanpa gue sangka hari itu, momen itu akan menjadi sebuah titik balik di hidup gue. Aduh, apaan sih? Lu jalan lihat-lihat dong. Loh, lu kan